Pak Dadang makan pilus. Cakep. Terminal tipe A Tidar, Magelang, marvelous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang hari ini. Tentu saja bersama saya Agung Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu tentang utilisasi di Terminal Tidar Magelang. Dan utilisasi sendiri merupakan konsep terminal tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga sebagai pusat perekonomian masyarakat dan pusat sosial budaya masyarakat. Mungkin kedepannya di terminal bakalan ada kuliner UMKM, mungkin ada hotel, ada UMKM, atau mall pelayanan publik. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang bersama para narasumber hari ini. Di tengah-tengah kita sudah ada yang pertama, ada Bapak Aris Mujiono. Selamat siang Bapak. Selamat pagi Mas Agung. Beliau merupakan pengawas satuan pelayanan Terminal Tidar Magelang. Dan yang kedua ada Pak Bangun Adi. Beliau merupakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, dan yang ketiga ada Pak Bagus, sama dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga. Dan yang terakhir di sebelah saya ada Ibu Cantik dari Bu Rita dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu. Itu mereka bertiga itu merupakan analis kebijakan Mas Agung. Iya, analisis kebijakan. Iya, kalau dulu itu selevel dengan eselon 4 kepala seksi. Ini kelihatannya mereka bertiga mungkin sebentar lagi mungkin di eselon 3 kayaknya. Iya, ya, gitu mudah-mudahan ya. Oke, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, utilisasi di terminal, mungkin kita ke Pak Aris dulu nih Bapak. Kira-kira konsep utilisasi terminal seperti apa sih Bapak yang sebaiknya yang ada di terminal? Oke, terima kasih Mas Agung dan mitra darat di seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan juga bahwa bagaimana konsep nanti tentang utilisasi terminal tidar ke depan. Jadi yang pertama adalah bagaimana terminal tidar itu nantinya tidak hanya berfungsi untuk mengatur penumpang, tidak hanya berfungsi untuk mengatur kendaraan bis dan lain-lain, tetapi juga konsep bagaimana terminal tidar itu nanti mixed use. Jadi konsepnya ada 3 hal yang akan kita bangun di terminal tidar. Yang pertama itu adalah terminal tidar itu satu akan menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas konsepnya. Terus kemudian yang kedua ini bagaimana terminal tidar ini bisa menjadi pusat perekonomian. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana di terminal tidar ini nanti ke depannya ini akan menjadi pusat kegiatan untuk masyarakat di sekitar Magelang. Mungkin kalau untuk konsep bagaimana terminal tidar itu menjadi pusat pendidikan keselamatan, mungkin nanti Mas Faris bisa ditayangkan ini ya videonya ya. Jadi konsepnya ini nanti kita akan bangun, mungkin Mas Bangun, bukan Mas Bangun Adi ya. Yang akan kita bangun itu nanti satu. Jadi di terminal ini, di belakang terminal, di kios-kios yang lama dulu, dengan memakan lahan kurang lebih sekitar 6.000 meter persegi, ini akan kita bangun yang pertama ada studio 5 dimensi. Oh, iya. Di situ ada 2 teater dengan kapasitas 260 orang. Terus kemudian yang kedua nanti akan kita bangun juga ada simulasi untuk pengurusan SIM. Terus kemudian yang ketiga ada simulasi untuk berlalu lintas. Jadi di situ akan kita bangun satu semacam simulasi di jalan raya ya. Semacam di jalan raya kita akan bangun di situ ada pertigaannya, ada perempatannya, ada jalan turunannya, ada jalan naiknya, ada terowongannya dan lain-lain. Teater dan taman lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal.
Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Keren kali ini untuk pusat keselamatan lalu lintasnya Bapak ya. Mungkin saya ke Mas Bagus ya, Pak Bagus ya. Ini udah pernah ke Terminal Tidar sebelumnya nih Bapak? Pernah, tapi waktu dulu masih belum seperti ini ya. Oh, ya. ini berarti setelah revitalisasi baru sekarang ya, Bapak? Baru pertama Mungkin ini. sebelum kita ke tanggapan terhadap Taman Keselamatan Lalu Lintas tadi, ini gimana nih kira-kira tanggapannya terhadap Terminal Tidar yang baru ini Bapak setelah direvitalisasi? Keren sekali ya. Kalau kita ngelihat sekarang hasil dari revitalisasi ini memang sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Nah, memang kan sekarang ini jadi permasalahan isu-isu yang di perkotaan ini kan masalahnya adalah terkait dengan public transport, sampah, emisi ya, gas rumah kaca. Nah, salah satunya transportasi ini kan simpulnya adalah terminal gitu. Dan terminal ini kalau kita melihat di beberapa wilayah itu ya, daerah-daerah itu sudah banyak yang sepi gitu ya. Tidak ada kegiatan naik turun penumpang, bahkan mungkin bis yang masuk juga cuma sedikit. Nah, memang harus ada treatment yang harus dilakukan ya untuk mengembalikan lagi fungsi dari simpul, menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Nah, salah satunya dengan tadi menjadikan terminal sebagai simpul selain dari simpul transportasi juga sebagai simpul ekonomi dan juga sosial. Nah, Terminal Tidar ini merupakan salah satu benchmark ya kalau menurut saya untuk bisa direplikasi ke terminal-terminal yang lain ya. Dan di provinsi sendiri saat ini sedang membangun terminal tipe B yang ya mungkin mimpinya akan seperti ini gitu. Tapi mungkin tahapannya juga bukan hanya kalau di sini mungkin 1 tahun atau 2 tahun selesai, multi MYC 2 tahun mungkin ya Pak Aris ya. Harapan kita sih kalau bisa secepatnya. Maksudnya revitalisasi yang kemarin ini. Iya, kalau kita kemarin revitalisasi 2 tahun. Ya, MYC 2 tahun. Nah, kalau di provinsi sendiri mungkin pembiayaannya bukan MYC tapi tahapan-tahapan ini mungkin sekarang sudah mencapai tahapan keempat, mungkin kelima, 6 dan harapan kami memang secepatnya akan selesai sehingga revitalisasi ini bisa segera dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan tadi yang seperti yang dilaksanakan di Tidar, ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan sosial budaya juga selain dari fungsi transportasinya ya tentunya. Nah, yang sangat menarik mungkin inovasi yang Taman Lalu Lintas. Ini kan sejalan dengan Asa Cita ya. Asa Cita kan ada Asa Cita presiden yang baru ini kan ada keselamatannya. Nah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat terutama dari anak-anak ya, kita bangun kesadaran untuk berkeselamatan, untuk menggunakan angkutan umum, karena kalau kita lihat negara maju itu adalah ada kesadaran untuk menggunakan dan menyediakan layanan angkutan umum.
Dan di negara-negara maju itu menjadi pilihan ya, pilihan masyarakat menggunakan mobilisasinya itu menggunakan angkutan umum. Nah, bagaimana kita bisa menuju ke sana? Ya dengan membangun simpul transportasinya, dengan menyediakan layanannya. Tentunya semua ini perlu dukungan ya dari berbagai pihak, bukan hanya kita sebagai stakeholder transportasi, tapi juga pemerintah daerah, lalu juga para pelaku usaha, masyarakat juga, karena demand ini akan terbangun dari siapa? Masyarakat. Kita menyediakan layanan, tapi masyarakat tidak menggunakan, tidak menginginkan untuk pembinaan permoda, bahkan tidak akan berjalan. Nah, jika semua ini semua bersinergi, masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan Terminal Tidar ini bukan hal yang mustahil ya, ke depan bisa menjadi primadona lagi, karena kalau kita salah satu benchmark ya ada di satu kajian bahwa pengeluaran masyarakat di Jawa Tengah ya itu di Bergas Malang itu 40% itu untuk hunian dan transportasi. Bisa dibayangkan kan kalau misalkan gaji 1 juta aja berarti 400.000 itu sudah digunakan untuk hunian transportasi. Nah, kalau kita bisa mengintervensi pemerintah yang melalui penyediaan angkutan umum ini berarti akan mengurangi nih beban pendapatan itu yang digunakan untuk konsumsi. Nah, dengan penyediaan angkutan umum ini kan tentunya melakukan terminal ya. Nah, bagaimana kita menarik dulu nih, membangkitkan minat masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Jadi orang udah familiar nih, orang udah kenal nih. Akhirnya, oh bisa deh ke sana naik angkutan umum. Akhirnya mereka, dan angkutan umum tentunya juga harus ditingkatkan ya pelayanannya ya. Seperti kan kalau di Jawa Tengah ada Transjateng tuh. Nah, di sini kan juga ada layanan Transjateng nih dari Borobudur ke Purworejo. Nah, ini salah satu nih intervensi pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat angkutan umum. Jadi sinergi antara semuanya, pusat, Kementerian Perhubungan ya dalam Terminal Tidar, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, masyarakat untuk sinergi agar angkutan umum bisa maju kembali. Mungkin itu deh Mas. Oke, keren ya Pak ya. Nah, ini kan saya ke Pak Bangun Pak ya. Ini kan untuk taman lalu lintas sendiri kan kayaknya baru ya di Indonesia untuk di terminal ya Bapak ya. Itu masih mimpi Mas Agung. Iya. Ada sih dulu taman lalu lintas yang sifatnya portable ya. Ada di beberapa terminal itu sudah dibangun juga. Tetapi keinginan dari Terminal Tidar itu kita pengen bikin sesuatu yang memang kalau kita ngomong wah ya juga nggak wah juga sih. Tapi benar-benar juga bisa nanti buat belajar itu pas gitu di situ nanti. Jadi nggak hanya kalau misalkan anak-anak itu belajar ke situ tuh nggak sekedar cuma membayangkan tuh nggak, tetapi mereka benar-benar bisa merasakan misalkan di di studio 5 dimensi ya, itu mereka akan merasakan, oh kalau saya tuh nanti ngelanggar marka, itu misalkan terus nanti terjadinya kecelakaan, tabrakan, mereka akan merasakan ininya bergetar gitu ya. Bergetarnya itu akan merasakan. Nah setelah itu mereka sudah merasakan gitu, harapan kita, nah mereka setelah keluar dari studio 5 dimensi, mereka diberikan pembelajaran di situ, setelah itu mereka baru boleh ngurus SIM-nya. Jadi SIM-nya itu pun nanti SIM kayak mainan gitu, SIM mainan gitu. Nah setelah mereka keluarkan SIM, mereka baru boleh mengendarai kendaraan. Jadi nanti akan kita siapkan ada 50 kendaraan ATV gitu ya. Jadi paling tidak dengan di situ mereka akan belajar. Mereka ketika berkunjung ke sini, kita harapkan mereka akan merasakan apa ya? Ininya itu merasakan belajarnya di situ benar-benar merasakan. Dan mereka akan punya kesannya itu ada. Dan prosesnya mungkin ya Mas Yadi kan kalau dari dia harus license-nya ada baru sampai melakukan secara langsung gitu. Jadi prosesnya diikutin gitu ya. Diikutin prosesnya, mereka tahap-tahapnya tahu, terus aturan-aturan mereka juga tahu. Nanti harapan kita paling enggak, konsepnya sebenarnya kita pengen doktrin ya. Kita itu kan yang kurang itu kan kaitan dengan pendidikan pendidikan dari usia dini. Ya kalau kita sekedar di Jepang itu kadang-kadang yang di awal itu adalah kaitan dengan budaya ya. Budaya itu kadang-kadang budaya antri dan lain-lain itu kan mereka benar-benar kita didik ya. Nah ini harapan kita paling enggak, apalagi tadi sejalan dengan program Pak Presiden yang baru terkait dengan keselamatan. Nah ini salah satunya yang mungkin harapan kita memang benar-benar bisa kita wujudkan di Terminal Tidar. Memang ini masih mimpi, tapi saya yakin mudah-mudahan harapan saya 1 tahun 2 tahun lagi ini bisa terwujud di Terminal Tidar. Begitu Mas Agung ya. Oke Bapak. Gimana Pak Bangun tadi pendapatnya tentang taman lalu lintas tadi? Iya. Makasih Mas. Tapi mungkin saya juga ini baru pertama kali setelah
setelah revitalisasi Terminal Tidar ini, saya juga mau ngasih opini lewat pantun ya, boleh ya? Boleh sekali iya. ya, Pak. Nanti ada cakapnya ya. Cakepnya dari kita aja ya Pak Rita ya. Langsung dijawab gini gitu. Biar enggak tegang-tegang. Pak Dadang makan pilus. Cakep. Terminal tipe A Tidar, Magelang, marvelous. Apa tadi? Mah? Pak Dadang. Jangan sampai Pak Dadang Sumantri yang Iya, makan pilus. Pak Dadang kan di Tegal makan pilus bener kan? Oh gitu ya. ini jangan-jangan telinganya panas ini Mas. Nanti ditunjukkan juga Mas kalau. Jadi kalau tadi masalah simulasi tadi ya taman lalu lintas, sebelumnya sih saya sebelum tadi dengar penjelasan dari Mas Aris tadi, saya berpikirnya sih ini anak-anak kecil disuruh bawa mobil walaupun mobilnya mungkin mini juga lah ya, Iya, ATV seperti itu, tapi saya pikir ini agak membahayakan juga sebenarnya kalau anak TK apa SD suruh bawa itu. Terus kalau tadi kita lihat jalannya kan hampir sama karena ini simulasi kan hampir sama dengan kondisi jalan di kita yang tadi kita lihat nggak ada medianya. Jadi namanya anak kecil ini kan pokoknya asal gas bisa aja nanti ini ya terjadi laka gitu. Tapi tadi udah dijelaskan sebelumnya bahwa prosesnya ternyata harus melihat ini dulu simulasinya di titernya itu ya di bioskop, tapi dengan 5 dimensi yang merasakan ketagangannya mungkin juga, terus kemudian ketika dia melanggar mungkin ada punishment-nya juga, kayak misalnya kayak kesetrum gitu ya kalau pemainnya misalnya nabrak atau melanggar rambu lalu lintas terus jadi kayak kesetrum atau bergetar lah mungkin gitu lah. Terus mungkin juga perlu di ini ketika kecelakaan misalnya ini agak-agak ngeri nggak apa-apa gitu Mas, jadi horor gitu ya, tapi biar mungkin menjadi pengalaman juga. Tapi terus setelah itu mereka harus bikin license, bikin SIM. Nah ini berarti mungkin nanti yang bisa secara real itu mengemudikan mobilnya itu mungkin yang sudah punya license saja mungkin ya gitu ya. Tapi kalau menurut saya juga ini harus menjadi kalau saran kami mungkin menjadi perhatian dari Mas Aris juga, mungkin kecepatannya jangan, mungkin juga nanti dibatasi untuk mobilnya kan, jangan sampai yang kecepatannya tinggi karena ya itu tadi kalau menurut kita kan memang umur ini belum mampu. Oh gitu ya, kan. sudah diperhitungkan Mas. Jadi kalau model yang mobil bulannya ya, itu mungkin model ATV gitu ya. Yeah. Jadi anak-anak pun nanti yang belum bisa didampingi. Jadi damping orang tuanya juga bisa. Yeah. Jadi termasuk dalam ini kita sudah perhitungkan juga terkait dengan bagaimana keselamatannya juga di sini. Yeah. Nah pada waktu mereka mengendarai, disitulah kita ajari juga di situ. Jadi di simulasi lalu lintas itu ada instrukturnya di situ. Jadi mereka kita ajari di situ. Oh, kalau kamu markanya itu nanti lurus, kamu nggak boleh nyalip dan lain-lain di situ nanti. Bagaimana kalau ketika ketemu dengan kereta api yang ada di situ, mereka juga harus gitu, menunggu ada kereta dulu, apinya. ya. Ini kan kalau sampai mereka nggak ngerem, malah kecelakaannya di dalam enggak. Ya. Itu sudah kita perhitungkan benar-benar Mas Bangun. Siap. Oke. Ya itu sih Mas. Oke, terima kasih Ya. Pak Bangun. Bahkan saya ke Bu Rita ya Bu ya. Kira-kira misalkan kalau udah jadi nih taman lalu lintasnya, mungkin kalau punya anak mau diajak sini nggak kira-kira nih Bu? Ya, terima kasih pertanyaan. Kalau punya anak, saya udah punya anak. Udah usia berapa Bu? Seusia kamu. Enggak. Tak kirain mau ditanya kamu minta berapa ya. Tenang, nanti nomor telepon saya kasih. Iya. Ya, jadi kalau saya sama dengan Mas Bagus, Mas Bangun, Iya, iya. saya juga baru pertama kali ke sini setelah sekian tahun dengan lihat kondisi yang dulu. Begitu masuk ke sini, kesan pertama wow, gitu. Luar biasa banyak perubahan. Apalagi tadi penjelasan dari Pak Aris
terkait dengan konsep-konsep Taman kedepannya seperti apa, wow-nya double. Wow-nya double. Karena apa? Mimpi itu setinggi-tinggi langit. Benar. Nah, kalau kita jatuh, kita akan jatuh di atas bintang-bintang. Ya, gitu ya. Benar. Jadi ini memang konsep Pak Aris ini luar biasa. Kalau kita lihat lagi tingkat penyebab kecelakaan, kemudian korban kecelakaan. Sebenarnya kecelakaan itu dia pembunuh nomor 2 loh, ya dari data. Sebenarnya lebih yang harus diperhatikan tuh dari stunting juga, lebih tinggi loh kecelakaan. Nah ini tadi konsepnya luar biasa. Karena bagaimana menerapkan keselamatan tuh dari anak usia dini. Anak usia dini itu ibarat kita beli laptop atau komputer. Ini memorinya ini masih kosong nih. Masih fresh. Bagaimana kita install dia, kita isi dengan memori yang bagus. Kemudian kedepannya dia akan ingat itu. Nah, kami terus terang kami di provinsi ini punya mimpi juga sebenarnya. Tapi kita dengan keterbatasan kita coba untuk mewujudkan mimpi ini dengan, kalau Pak Aris kan beda ya, kita dengan kementerian-kementerian mungkin. Kita tuh ini ada satu pilot project kita juga ya, Mas Bagus ya, di salah satu terminal tipe B kita. Di mana itu? Di Kota Semarang. Oh, di Kota Kita Semarang. ada salah satu project kita dengan konsep terminal ramah anak. Hampir sama, tapi beda isiannya. Iya. Konten. Kita coba untuk itu. Jadi anak-anak ini memang anak-anak yang harus dari usia dini harus kita tanamkan, ini loh keselamatan berlalu lintas seperti ini. Harapan kita dengan dini nanti ke depannya mereka akan cinta dengan angkutan umum. Tidak ada lagi yang naik motor gini ya. Bukan berarti saya ngelarang naik motor, enggak. Tapi nanti kalau ke depannya ya sudah cukup lah kita gunakan angkutan umum. Angkutan umum apa? Murah. Yang tadi disampaikan sama Pak, biaya transportasi itu biaya terbesar. Kalau kita bisa menekan itu luar biasa. Satu, kalau semua beralih ke transportasi umum, polusi, nggak ada yang namanya global warming ya. Benar. Nah itu bisa kita kurangi, pengurangan emisi, biaya transportasi. Nah biaya-biaya yang lain dapat kita gunakan untuk yang lain, kebutuhan pokok yang lain. Jadi untuk kesehatan, pendidikan, banyak banget dari angkutan umum ini, multiplier effortnya banyak. Gitu. Siap. Terima kasih Bu ya. Ini kan kita udah bincang-bincang masalah taman lalu lintas ya Pak Aris ya. Kan ini masih mimpi kita Bapak ya. Kira-kira untuk perealisasiannya gimana nih kira-kira nih Bapak? Ini sih intinya. Kalau kerealisasiannya nanti masih panjang Mas Agung ya. Karena nanti kan kita harus buat DED dulu. Iya. Terus kemudian nanti harus ada analisis dampak lalu lintasnya dan lain-lain. Dan ini prosesnya masih panjang. Tapi paling enggak kita dari mimpi ini mudah-mudahan bisa terwujud. Dan ini mudah-mudahan nanti juga didengarkan oleh Pak Menhub ya. Amin. Harapan kita mudah-mudahan bisa didengarkan oleh Pak Menhub. Pak Menhub setuju dengan ide yang kita sampaikan. Kita ya. Iya. Benar. Tapi di samping itu juga kami juga sedikit cerita pada mitra darat di seluruh Indonesia juga ya. Jadi bahwa kita juga tetap melaksanakan tupoksi kita dengan baik. Jadi yang kita laksanakan di terminal tidar itu kita dengan menerapkan pelayanan prima yang ada sekarang itu. Jadi mungkin kita bisa bandingkan jauh ya pada waktu sebelum adanya revitalisasi dan sesudah revitalisasi. Kebersihannya juga beda jauh. Kalau zaman dulu mungkin di WC atau di kamar mandi baunya agak seger-seger gimana gitu kan. Kalau sekarang Mas Bangun mungkin kalau berkunjung ke terminal kita sudah beda. Iya. Cita-cita kita itu sebenarnya kita pengen seperti bandara atau mungkin seperti dengan stasiun. Kadang-kadang terus terang jadi Mas Bangun sama Mas Bagus. Saya terinspirasi dengan Pak Jonan. Pak Jonan itu beliau bisa merubah wajahnya kereta api. Itu dulu zaman kita, kalau Mbak Rita kayaknya ngalami deh. Mbak Rita itu masih ngalami. Dulu itu kereta api itu misalkan pada waktu mau lebaran, waktu mau lebaran itu misalnya jarak jauh, itu bisa kaki itu gantian. Itu kaki itu gantian, berdirinya itu gantian. Nah terus kalau di stasiun itu juga kayak gitu zaman dulu ya. Tapi saya tidur di toilet, Mas. Berarti ngalami juga ya? Sekarang tidurnya di toilet
Tidar Mas. Karena nyaman Mas sekarang. Sekarang nyaman. Tadi karena wangi ya. Enggak, tekadnya itu kita pengen, saya terus terinspirasi dengan Pak Jonan. Pak Jonan bisa merubah wajahnya stasiun, wajahnya kereta api yang dulu brandingnya kurang bagus di mata masyarakat, sekarang kereta api ini mereka menjadi tujuan nomor 1. Iya. Jadi kadang-kadang moda yang digunakan mereka selalu pengennya kereta api. Nah ini bagaimana caranya, ya ini PR kita bersama sebagai orang-orang transportasi ya, yang bergelut di situ, ini bagaimana caranya di moda transportasi darat terutama bis ini bisa menjadi idola kembali. Termasuk yang kalau tempat saya kan di Simpul. Yeah. Di Simpul ini pengen kita tata dengan sebaik-baiknya sehingga brandingnya itu nanti kedepannya benar-benar bisa berubah. Makanya konsep yang kita kembangkan Pak Bangun, Mas Bagus, konsep yang kita kembangkan adalah mixed use. Jadi bagaimana terminal itu tidak sekedar untuk menaikkan, kita ngatur orang, ngatur bis, enggak. Tetapi di terminal nanti masyarakat mau jajan pun bisa, karena kita ada food court. Masyarakat mau belajar juga bisa, tentang keselamatan berlalu lintas juga bisa. Di sini pun di lantai 2 kita sudah ada tempat untuk kegiatan. Jadi kita bisa, rencana kita di bulan September itu sudah ada pameran anggrek nasional di Terminal Tidar. Jadi mungkin kalau Mas Bangun, Mbak Rita, Mas Bagus longgar atau mitra darat longgar, nanti di bulan September nanti bisa melihat pameran anggrek nasional di Terminal Tidar. Ini salah satunya. Jadi kegiatan yang kita juga bagaimana di terminal itu juga bisa menjadi pusat kegiatan. Kegiatan ya. Iya, konsepnya ke sana. Tambahnya gitu Mas. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini terkait utilisasi di Terminal Tidar. Kita harapkan konsep-konsep ini bisa menambah minat masyarakat untuk datang ke terminal dan meningkatkan penggunaan angkutan darat kembali. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama podcast ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Bangun, Pak Bagus, Pak Aris, dan Bu Rita. Mungkin sekian podcast ngopi kita hari ini. Kita kembali lagi di podcast ngopi selanjutnya. Buat yang pengen tahu podcast-podcast selanjutnya bisa follow Instagram kita di @terminal_tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.